JFT. Nah, sekarang SSW. Ini JFT dan SSW itu harus lulus untuk ke Jepang atau udah salah satu lulus nggak apa-apa? Gimana? Ya, jadi syarat untuk bekerja di Jepang sebagai Tokute Gino itu ada dua, yaitu JLPT atau JFT dan skill ya tadi, skill yang tadi itu bisa perawat lansia, bisa restoran, bisa pertanian dan lain-lain. Nah, itu untuk newcomers, untuk orang yang baru mau bekerja di bidang tersebut. Nah, kalau misalkan sudah pernah magang nih, kan saya udah pernah magang di jobnya pertanian dulunya gitu kan. Hmm. Nah, ya udah berarti kalau misalkan magang ditanya nanti ada nggak surat keterangan selesai magang itu satu. Kemudian Hyokachoso atau Senmonkyu atau Sankyu. Apa Sankyu tuh? itu ya, Sankyu itu ujian yang paling terakhir ya. Nah, biasanya ada tingkatan ujian tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, yang paling dibutuhkan itu adalah tahun ketiga biasanya. Oh, jadi si orang magang pun ada ujiannya Iya, di betul. Jepang. Betul. Nah, Oh, kadang-kadang yang magang ini cuman magang terus nggak ujian atau nggak ujian tapi cuman yang level 1 atau level 2. Sedangkan yang dibutuhkan itu level 3 gitu. jadi yang magang juga harus ya ikut ujian sampai level terakhir Iya. ya, level 3 ya. Mm-mm. Supaya pada Makanya waktu nanti akan berangkat lagi ke Jepang sebagai Tokutei Gino, itu dia sudah tidak perlu lagi ikut ujian. ya betul. Jadi tinggal kasih tahu aja saya ex Jepang dan saya punya Senmonkyu. Senmonkyu itu ini ya, apa sih namanya, tanda dia pernah bekerja di bidang tersebut. Misalkan pengolahan makanan ya, berarti Senmonkyu-nya dia pengolahan makanan. Dia tinggal kasih tahu aja saya pernah bekerja di pabrik pengolahan makanan gitu. Nah, itu bisa daftar lagi untuk TG 5 tahun. Oh, nggak maksud saya ujian tadi yang Sankyu itu apa Kalau surat itu gimana? Harus ada surat juga keterangan bahwa dia udah bekerja di bidang tersebut plus hasil ujian atau gimana? Yang Sankyu biasanya itu. kan kalau magang itu beda-beda. Magang tuh kadang-kadang ada yang 1 tahun, kadang-kadang ada yang 3 tahun. Nah, kalau Oh. misalkan yang 3 tahun itu berarti kan ada ujiannya ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Masing-masing ada ujiannya. Kalau misalkan yang Ujian apa nggak ada maksudnya? ujian tes tes level, tes levelnya aja gitu Kemampuan ada. kemampuan Mm, bahasa Jepangnya atau kemampuan bidang pekerjaan? Bidang pekerjaan, Oh, bidang pekerjaan. iya bidang pekerjaan. Jadi kalau misalkan nggak ada Senmonkyu bisa Hyokachoso, kalau misalkan nggak ada Hyokachoso bisa Sankyu gitu. Salah satu ya. Salah satu. Hyoka Tergantung Choso dari itu surat pengantar atau surat apa? Hyoka itu kan evaluasi ya. iya, pengganti dari Senmonkyu. Kadang-kadang ada yang tidak mengeluarkan Senmonkyu, dia mengeluarkannya Hyokachoso. Kayak Oh, misalkan belum job pihak pengelasan gitu. perusahaannya. Iya, betul. Job pengelasan misalkan. Kan cuma ada di Jepang tuh. Nah, berarti dia mengeluarkan Hyokachoso gitu. Nah, tapi kalau misalkan minasang yang lebih paham ya mungkin bisa cari tahu tentang 3 hal tadi. Intinya kalau di Jepang ya berarti harus tahu juga ya informasi-informasi itu dan ikut-ikut ujian gitu. Tadi satu apa? Lanjut. Kayak lagi yang Satu, satu. satu Senmonkyu. Itu kan ada tingkatan tuh, ada 3 Oh, tingkatan. satu Sokyu, dua Nikyu, tiga Sankyu. Nah, terus Yang surat yang terus apa? kemudian Senmonkyu, Senmonkyu. Jurusannya harus yang sesuai gitu. Itu ujian. Ujian juga. Hasil ujian. Jadi ada tingkatan ujian namanya Senmonkyu. Senmonkyu. Oh. Itu harus kalau mau apa namanya mau kerja lagi untuk mendapatkan jatah 5 tahun bekerja di Jepang itu harus punya Senmonkyu Iya, harus salah ada satunya. Senmonkyu. Saya juga kurang tahu ya kalau misalkan Senmonkyu itu ujian atau dapat dari perusahaannya, tapi intinya kalau misalkan mau daftar lagi menjadi TG, biasanya yang ditanyakan kalau ex Jepang itu Senmonkyu, Hyokachoso, sama tadi Sankyu. Tiga dokumen Tiga, itu ya. tiga dokumen itu. Oke. Nah kalau misalnya itu untuk yang mereka yang bekerja 3 tahun dong. Bekerja 3 tahun. Kalau yang 1 tahun doang gimana? Kalau 1 tahun biasanya dari perusahaannya mengeluarkan surat
tertentu gitu. Tapi saya juga kurang paham sih untuk detail yang itu. Oke. Biasanya sih rata-rata yang magang 3 tahun ya. Ya, tiga Jarang yang tahun. 1 tahun ya. Ada tapi job tertentu kayak plastic molding gitu. Jadi tergantung kebutuhan Oh. dari perusahaan. Tapi yang pernah magang 1 tahun bisa juga jadi tokutei Gino. Biasanya harus balik dulu ya. Iya, Harus pasti harus balik balik dulu. Iya, dulu. harus balik dulu. Terus Hmm. nanti ambil apa sih namanya ujiannya lagi itu. Ujiannya SSW. balik balik lagi ke syarat yang tadi kan. Harus Iya, ikut SSW. Jadi sama iya seperti SSW. orang yang baru ya, yang belum pernah ke Jepang berarti disamakan ya. Iya, iya. Oh, Mm-mm. wow. Oke, balik ke SSW Bu. Iya, Nanda. balik ke situ. Saya ditanya, ujian SSW di mana? Waduh, saya nggak ngerti. Saya cuma tahu JFT gitu kan. Mungkin bisa bisa di apa namanya di sharing gitu informasinya Nanda sama terkait dengan ujian SSW ini. Iya. Jadi untuk yang mau kerja di Jepang selama 5 tahun dan kerjanya itu dengan visa Tokutegino itu bisa dengan syarat GFT dan tadi ya skill SSW. Skill SSW-nya itu ada 12 bidang. Mengenai ujian SSW, em, mungkin ada saran dari Nanda Sang apa yang harus dipersiapkan untuk mereka yang ikut SSW. Terus sebetulnya ujian SSW itu seperti apa ujiannya? Ya, jadi untuk ujian SSW itu untuk yang mau apa namanya bekerja selama 5 tahun ya di Jepang. Nah itu syaratnya itu ya udah nanti tinggal ambil ujian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalkan pertanian, terus kaigo, pengelolaan makanan, restoran itu banyak ya macam-macamnya. Nanti ada di web Prometri. Terus untuk SSW ini soalnya itu berbeda-beda tergantung dengan skillnya masing-masing. Seperti Kaigo. Kaigo itu dia untuk yang bahasa Jepangnya 15 soal, itu waktu mengerjakannya 30 menit. Nah, sedangkan di yang restoran itu 45 soal, waktu mengerjakannya 80 menit gitu. Nah, itu beda-beda Beda-beda ya masing-masing untuk skill. setiapnya ya, setiapnya. Ya, Jadi ujian SSW itu untuk ujian skill di luar bahasa Jepang, di luar yaitu bahasa di Jepang. bidang pekerjaan nanti yang akan Ambil. dilakukan di Jepang, Iya, ya betul. kan seperti itu. Oke, apa tadi mengenai jenis ujiannya sih lama ujiannya berbeda ya. Ya, Tentunya biayanya juga berbeda ya, berbeda juga. beda-beda ya. Antara berapa kisarannya? Kisarannya itu yang paling murah di Kaigo ya, karena Kaigo cuma 15 soal untuk yang bahasa Jepangnya, untuk bahasa Indonesianya beda lagi, tapi harganya paling murah 109.000 Atau terakhir itu. sekiannya? Mm. Yang paling mahal itu Yang paling kira-kira mahal 450.000. Itu oh, pada ada semua. pengolahan makanan, restoran, dan lain-lain. Oh, itu bisa ujiannya bisa kalau nggak lulus bisa ulang lagi ya, Bisa ulang lagi tapi bayar lagi. bayar lagi. Tapi misalnya bulan ini ikut ujian, bulan depan ikut ujian lagi boleh nggak? Ya, boleh. Jadi ada waktu tunggunya kurang lebih 45 hari. Nah itu kan JFT kan 45 hari. Ya, Berarti SSW juga sama, sama. 45 hari. Jadi ada waktu tunggunya. Oh, waktu tunggunya baru bisa daftar lagi ya. Iya, betul. Oke, SSW ini adalah ujian yang untuk mereka yang baru pertama kali berangkat. Iya, Ya, itu iya betul. persyaratannya harus sudah lulus. Iya Tapi kalau betul. untuk Tokute Gino mah nggak perlu ya SSW ya. Untuk Tokutegino SSW perlu. Jadi untuk yang baru pertama kali mau ambil job di Jepang, Oh, misalkan ada job apa sih namanya perawat lansia. Jadi nanti tinggal ambil GFT dan Kaigo-nya gitu perawat lansianya, skillnya. Skillnya itu ada dua ya, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau yang lain itu hanya dalam bahasa Jepang gitu. tapi untuk yang pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun tidak perlu asal ada apa tuh tadi ada surat Ada Senmonkyu, ada Hyokachoso atau Sankyu.
ujian Harus Sankyu. punya itu ya, ujian Sankyu ya di Jepang ya. Jadi tidak Iya. perlu lagi ambil SSW. Tapi kalau yang tidak punya itu harus ikut SSW lagi ya. Iya, betul. Oke. Karena kan istilah-istilah di dalam bidang pekerjaan itu kan setiap bidang pekerjaan kan berbeda istilahnya, semong yogonya gitu kan. Nah, itu gimana caranya supaya mereka ini ya, orang-orang yang mau ikut ujian itu bisa lulus dan bisa menguasai semong yogonya gitu. Harus bagaimana? Yang pertama, cari buku yang bisa dipelajari untuk mendalami materi dari skill tersebut. Misalkan job Kaigo ya berarti cari buku yang berhubungan dengan Kaigo gitu. Nah biasanya itu ada e-booknya yang beredar ya di biasanya minta sama sensinya atau sama teman-teman yang udah pernah ujian itu mereka punya. Oh, Nah pasti itu punya ya. iya pasti punya. Nanti tinggal dipelajari aja kosakata yang sering keluar atau model-model contoh soalnya yang sering keluar tuh seperti apa itu ada di YouTube biasanya. Terus tinggal dihafalkan kanji-kanji yang sering sering keluar di eh, ujian tersebut gitu. Nanti tinggal apa yang dipelajari itu yang keluar di ujian. Andaikan misalkan kalau di tempatnya Nadasang kalau nggak lulus JFT ada kelas khusus atau memang kelas khusus persiapan JFT gitu kan? Ya, Ada nggak kelas khusus persiapan ujian SSW? kalau untuk di Koba Mira Japan ada Oh kelas ada. pra ujian untuk skill tertentu. Jadi yang kita buka itu untuk perawat lansia, kaigo, dan pengolahan makanan. Oh ada. Pengolahan makanan. Nah, karena saya juga sudah mengambil SSW restoran, jadi kemungkinan untuk membuka kelas juga bisa. Membuka kelas restoran, nanti kalau misalkan memang ada yang berminat kelas restoran, itu bisa nanti saya ajarkan tentang materi restorannya gitu. Pengalaman ikut ujian SSW restoran. Apa aja sih yang diuji? Iya, jadi ada 3 buku ya yang dipelajari untuk Oh, ujian tersebut kan ada higienis, buku higienis, terus tentang servis, sabisu, sama food and drink. Nah itu tiga buku itu harus dipelajarin. Nanti materinya beda-beda. Nanti mulai dari cara menangani pelanggan, terus bahasa-bahasa yang digunakan saat di restoran, terus harus mempersiapkan ketika open dan close restoran, kemudian daftar-daftar makanan yang ada gitu, itu semua dipelajari. menu-menu gitu. Menu-menu misalkan musim ini musim dingin tuh lebih ke makanan apa, terus Oh lebih ke gitu. buah-buahan apa, iya. Terus nanti ada di musim panas tuh lebih ke apa namanya buah-buahan seperti apa gitu. Nanti ada, Soalnya seperti itu. iya seperti itu. Wah, betul-betul Cara cara mengiris, bukan. cara motong tuh ada. Oh ada. Bahasa Ada. Jepangnya kudu ngerti ya. Ya, jadi harus dipelajari yang sesuai dengan skillnya masing-masing. Oke. Soalnya kan kalau JFT kan ada 50. Kalau yang restoran sendiri udah berapa banyak? Kalau Berapa restoran lama? ada 45 jadi 40 soal dari higienis, servis, dan food and drink tadi, kemudian 5 soalnya matematika dasar, Matematika dasar pakai bahasa Jepang gitu ya. pakai bahasa Jepang. Plus minus Misalkan, kali. ya betul, bagi bagian, terus per kali 100% gitu-gitu. Ribet Hmm. ya. Tapi kayak misalkan hitung-hitungannya tuh, misalkan restoran ini akan membuat mie untuk 10 pelanggan. Apa namanya, ingredients dari mie-nya itu tepung ini dan tepung ini. Masing-masing 500 gram. Jadi berapa banyak tepung yang harus diperlukan gitu. Nanti menghitungnya seperti itu. Jadi ada kalimat ya. Ya, ada kalimat. Ada kalimat terus dia ini jadi bukan bukan seperti matematika ini plus ini bukan gitu ya. Bukan, jadi Jadi lebih ke dari kalimat kalimat cerita. Mm-mm. cerita. Oh gitu. Itu ada 5 soal ya. Ya, Berapa lama tuh waktu yang diberikan untuk restoran? waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal restoran itu ada 80 menit kurang lebih. Oh, tuh. 45 soal. Oke. Lumayan ya. Jadi keistimewaannya SSW itu ada di soal itu tidak ada cokai dan ada furigananya. Oh, nggak ada cokai. Jadi semua tulisan ya. Nggak ada cokai. Semua tulisan. Dan ada kanji-kanjinya itu ada furigananya. Beberapa. Oh, gitu ya. Mungkin ada masukan mungkin tentang SSW.
saran? Untuk SSW, Minasang bisa daftar di web Prometri sesuai dengan minatnya masing-masing. Nanti jadi ada pilihannya 12 bidang, dan itu tapi nggak semuanya ada di Indonesia, jadi bisa dilihat dia negaranya yang dibuka tuh di mana aja gitu. Misalkan yang di Indonesia mungkin bukannya hanya 5 bidang, seperti yang tadi pertanian, peternakan, terus kaigo, pengolahan makanan, restoran gitu. Nanti tinggal dicari aja di web Prometri. Infonya itu detail ya. Jadi Minasang bisa lihat di web Prometrik itu. Nah, untuk materi sendiri, untuk yang ujiannya ya udah tinggal pelajari ebook yang sudah Minasang dapatkan, kemudian hafalkan kanji-kanjinya. Ya udah itu yang keluar, ya itu yang Minasang baca gitu. Gitu. Oke. Terus saran untuk apa? Ada pesan nggak untuk calon tenaga kerja yang mau berangkat ke Jepang nih? Pesannya jadi harapannya karena Kaishanya merekrut untuk jangka panjang, mereka juga berharap pekerja dari luar itu bisa bekerja dalam waktu 5 tahun ya. Jadi mereka nggak usah ganti-ganti pekerja gitu, cukup yang ini aja terus lanjut-lanjut terus gitu. Karena kan uh, proses untuk mendapatkan kandidat itu sulit ya. Mulai dari mensetsu, terus tanda tangan kontrak, terus datanya harus dikirim ke Jepang bolak-balik, terus ngurus coy dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin karena sudah melewati tahap-tahapan seperti itu, ya Minasang juga bisa kerja lama di Jepang gitu. Setidaknya menyelesaikan ya kontraknya 5 tahun itu. Dan gimana caranya biar nyaman, biar bisa bertahan 5 tahun ya itu dengan cara belajar bahasa Jepang gitu. Dari apa? Dari Indonesia yang sudah memegang setidaknya basic bahasa Jepangnya gitu. Jadi sudah punya modal. Dan juga sudah dari sebagai calon gitu kan, harus menetapkan hati ya, saya mau bekerja di mana gitu ya dari awalnya supaya persiapannya cukup ya. Jadi ya pekerjaan apa aja oke lah gitu, jangan seperti itu ya. Iya, jadi harus didasarkan dengan kemauan gitu. Dan persiapan juga kan, persiapan pengetahuan dan persiapan mental Iya, otomatis betul. ya. Harus punya gambaran kalau pekerjaan ini akan seperti ini, resiko seperti ini, misalnya itu sudah punya gambaran ya. Jadi Betul. begitu sampai di Jepang nggak kaget gitu, kok kerjanya kayak gini sih gitu kan? Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi udah ada persiapan informasi, persiapan dari gambaran pekerjaan seperti apa gitu, dan kesiapan dari mental kita yang mau berangkat gitu ya. Betul. Kadang-kadang kan ke Jepang bukan untuk main-main. Iya, Ke benar. Jepang itu bekerja Untuk terus belajar gitu. Jadi jangan puas sama yang sekarang ini ya, terus dilatih skillnya bahasanya juga gitu. harus terus belajar ya. Ya. Ya belajar beradaptasi juga pastinya dengan orang-orang di sana gitu. Itu yang mungkin agak berat ya. Untuk mengerjakan pekerjaan sendiri mungkin ya samalah seperti di Indonesia lah gitu ya. Tapi mungkin beradaptasi dengan orang gitu. Betul. Apalagi yang baru lulus itu kan beradaptasi dengan bidang pekerjaan pun perlu gitu ya, bukan hanya dengan orangnya juga gitu ya. Betul. Oke, jadi harus tetapkan hati, jangan ikutan doang seperti yang lain ya. Tapi karena itu kan nanti menyangkut diri sendiri ya. Betul. Kalau itu perlu ya. Nah, untuk yang mahasiswa sastra Jepang nih, ya kan? Ini dia kan kemampuannya berbahasa Jepang, maksudnya apakah kalau mau ke Jepang dengan kemampuan bahasa Jepangnya aja cukup, atau misalnya saya mau bekerja di Jepang untuk bidang lain gitu. Jadi gimana sebaiknya? Mungkin ada saran dari Nandasang, apa yang perlu dipersiapkan gitu kalau ada mahasiswa sastra Jepang yang mau kerja di Jepang misalnya. Pekerjaan yang ya udah asal gajinya besar, pekerja apapun it's okay gitu, nggak masalah. Ya udah berarti itu bisa dengan Tokutegino, nanti skillnya disesuaikan dengan kemampuan Minasang. Misalkan saya sukanya masak-masak, saya sukanya ketemu sama orang, ya berarti bisa ambil skill restoran atau skill perhotelan gitu yang bertemu dengan orang lain gitu kan. Ya kalau misalkan suka punya tenaga nih, saya punya tenaga gitu, udah pokoknya yang penting kerja di Jepang, ya berarti bisa ambil skill pertanian, nanti berhubungannya dengan pertanian gitu. Selain itu,
Iya, Biasanya tapi anak-anak yang S1 itu biasanya maunya kerjanya di kantoran. ya kalau misalkan mau dikerja di kantoran juga bisa sebagai penerjemah ya, Minasang ya. Nanti penerjemahnya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan penerjemah di bidang teknisi gitu ya, berarti yang dibutuhkan sertifikat S1 ini teknik biasanya ya, S1 teknik dalam bidang apapun, kemudian disesuaikan dengan kemampuan bahasa Jepangnya. Biasanya yang diperlukan itu N3 ke atas. Gitu. Jadi yang perlu ditekankan berarti Minasang harus belajar bahasa Jepangnya benar-benar. Jadi bisa ambil JLPT N3 ke atas. Nah, untuk eh, skill-skill yang lainnya nanti disesuaikan dengan perusahaannya, kebutuhannya tuh seperti apa gitu. Oke ya. Jadi siap-siap aja ya dari jauh-jauh hari gitu ya untuk andaikan kalian mau kerja di Jepang, jadi jauh-jauh hari harus siapkan skillnya. Misalnya, oh saya mau yang lain, misalnya selain bahasa Jepang punya mau skill yang lain, belajar gitu ya. Dari jauh-jauh hari, misalnya saya mau ambil IT dari sana, misalnya gitu kan. Karena IT juga cukup banyak diperlukan di Jepang ya kalau nggak salah ya. Betul. Kemudian juga ya pastinya bahasa Jepang ya, selain bahasa Jepang harus punya skill yang lain dan juga harus rajin-rajin mencari informasi tentang perusahaan ya Betul. di jauh-jauh hari ya, jangan sampai pada waktu baru lulus baru nyari gitu ya, telat deh. Ya. Biasanya sama Siap. senior-seniornya tuh mereka lebih tahu informasi. Terus dari Facebook-Facebook ya kan informasi dari alumni, dari dosen itu tuh yang perlu gitu relasi untuk mendapatkan informasi tentang job itu. Jadi minasang jangan malu untuk bertanya. Oke, sekarang nih Ibu Nanda sendiri, Nanda Sang sendiri, apa suka dukanya sebagai ini pengajar nih apa nih? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih ya, alhamdulillah sampai sekarang ini merasa kalau misalkan ilmu yang saya pelajari dari mulai SMA dan kuliah ya khususnya bahasa Jepang ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan apa sih namanya, ada sesuatu kebahagiaan ketika melihat eh, murid-murid yang saya ajarkan ini bisa berangkat ke Jepang, terus mereka bekerja untuk menafkahi keluarganya, mereka bekerja untuk membiayai keluarganya, itu ada sebuah apa ya, momen-momen haru gitu. Oh ternyata lulusan sastra Jepang bisa loh menjadi berkah buat yang lain juga dengan caranya sendiri gitu. Nah itu sukanya, dukanya juga ya banyak, tapi ya eh, sama-sama belajar sih ya, karena baru juga di bidang ini ya sukanya dukanya ya terkadang eh, ya sulit ya. Bahasa Jepang itu kan sulit, jadi ya kadang-kadang ada miskomunikasi ketika berbicara dengan orang Jepang gitu ya, diomel-omelin juga ya, tapi ya dari situ kita belajar gitu. Diomelin sempet ya. Iya, tapi nggak apa-apa kan belajar. Apa-apa. Saya juga sempet tuh waktu awal-awal habis lulus ya nggak ngerti ya. Pasti pengalaman kayak gitu adalah ya kalau memang karena kita juga Betul. memang masih masih baru sih ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Hai, toh berarti makasih juga nih untuk sensei-sensei kita sensei-sensei yang UB nih. Iya, terima kasih. Terima kasih Sensei Bangga Gata. masih. Sensei Gata no Kage de ima hiyashi ni narimasu. Benkyou ni narimashita. Arigatou gozaimasu. Kenapa kok bisa milih sastra Jepang di UB? Karena memang awalnya Kyomi ga arimasu gitu, dari SMA belajar bahasa Jepang, terus nilainya bagus kan karena memang suka gitu. Terus belajar sendiri. Jadi tanpa di kelas pun saya belajar bahasa Jepang. Oh, Terus karena nilainya bagus, terus orang tua juga mendukung. Oh ya nggak apa-apa, kuliah aja gitu, bahasa Jepang gitu. Didukung, terus akhirnya pilih sekolah negeri, harus negeri gitu kan. Akhirnya biayanya lebih murah soalnya. ya biayanya lebih murah ya kan.
Mm. Terus akhirnya pilihlah tiga universitas dan semuanya ini sastra Jepang. Tuh. Terus yang Akhirnya dapat di lulus di UB. UB. Nah, Mm-mm. emang orang Malang, Bukan orang Jakarta. Jakarta. Ya, jadi tiga pilihannya ini berdasarkan regional. Regionalnya itu kan karena domisilinya Jakarta, ya akhirnya pilih ya udah dekat yang Jakarta, UI kan. Universitas Indonesia itu paling tinggi ya kan. Kemudian disusul ke Brawijaya. Brawijaya karena kotanya banyak, terus butuhnya juga banyak, ya akhirnya pilih di Brawijaya. Dekat Malang juga dekat sama Surabaya, ada saudara juga. Jadi ambil yang di Malang, Brawijaya. Yang terakhir, karena orang tua dari Sulawesi, orang Bugis ya, ambil yang di Unhas, Universitas Hasanuddin, Makassar. Akhirnya passing grade-nya itu mencukupi yang Hasanuddin dan Brawijaya, tapi kurang untuk yang UI, akhirnya pilihan yang kedua, yang keterima di Brawijaya. Dimanapun ya saya bersyukur gitu, karena udah keterimanya di sastra Jepang. Sesuai dengan keinginan dan sekarang pun bekerjaannya berhubungan dengan Jepang ya. Iya, sesuai dengan Jepang. Sesuai dengan Jepang ya. Wah, Iya. oke. Semoga terus menjadi berkah untuk teman-teman semua ya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya Nandasang, dan juga itu bisa membahagiakan Nandasang gitu ya. Itu sudah sangat bagus ya. Jadi apapun yang kita pelajari maupun apa di sastra Jepang gitu kan, walaupun kadang orang meragukan sastra Jepang bisa apa gitu kan, ya nggak Iya, sih? iya Sastra betul. Jepang mau jadi apa gitu, bisa jadi apa gitu kan. Saya pikir apapun pekerjaannya, apapun jurusan yang diambil, um, kalau kita menyenangi untuk mempelajari bidang apa sih studi itu, kita pasti akan menjalani dengan sungguh-sungguh, dan Betul. ya kan, di situ saya yakin akan terbuka jalan gitu ya, kalau kita Betul. melakukan yang sungguh-sungguh, pasti kedepannya ada jalan asal kita mau mengerjakannya, menjalaninya. Ya, apakah itu bekerja di perusahaan atau bekerja sebagai guru atau gimana ya. Kalau itu memang um, akan membahagiakan kita, dan juga seperti Nanda Sang bilang bisa memberikan apa berkah untuk orang lain, kenapa enggak gitu ya. Betul. Yang penting kita senang menjalaninya, ya Iya, kan? setiap hari bahagia gitu ngelihat Iya, oh ada nggak murid gitu. iya, nggak tertekan juga gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. menjalaninya gitu, nggak Mm-mm. kerasa tahu-tahu udah berapa tahun aja, udah 5 tahun Iya, kan. udah 1 tahun, tiba-tiba 1 tahun. Udah tiba-tiba 1 tahun, tapi lulusnya udah 5 tahun ya. Mm-mm. Oke, demikian teman-teman untuk sharing hari ini bersama Nanda Sang, lulusan program studi sastra Jepang Universitas Brawijaya tahun angkatan 2013, 13. lulus 2018, dan kini berkarir di sebuah LPK yaitu Koba Mirai Jepang sebagai pengajar dan tenaga administrasinya juga ya, Ya, merangkap begitu ya. Ya, jadi banyak informasi yang didapat khususnya mengenai ujian dari JFT dan dan ujian skill. SSW ya, karena Nanda Sang pernah mengikuti ujian tersebut karena penasaran, ingin tahu Mm-mm. seperti apa sih, karena kan harus mengajarkan bidang itu kepada murid-muridnya. Muridnya. Iya ya, jadi nah itu juga memberikan berkah juga untuk teman-teman. Mudah-mudahan jadi informasi yang diberikan oleh Nanda Sang bisa bermanfaat, khususnya bagi Anda yang ingin bekerja di Jepang, atau mungkin guru-guru ya yang mengajar di LPK, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga informasi ini gitu kan, untuk mempersiapkan muridnya untuk bekerja di Jepang ya.
Ya, terima kasih buat Nadasang yang udah Makasih bersedia Bu sharing. Makasih sudah ngajak Banyak gitu ya. ngobrol-ngobrol. Iya, makasih banget dan terima kasih buat teman-teman semua dimanapun berada yang sudah menyaksikan video ini. Em, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain, dia tentunya di acara seri alumni sastra Jepang bersama tamu lulusan sastra Jepang lainnya yang mungkin mempunyai profesi yang berbeda juga, yang kiranya bisa menambah wawasan dari teman-teman semua dan mungkin juga memberikan inspirasi maupun motivasi untuk adik-adik kelas ya yang kini sedang belajar maupun yang akan belajar di sastra Jepang. Oh jangan lupa, jadi seri alumni sastra Jepang ini tayang setiap hari Jumat, jadi dari pagi. Jadi silakan cek di Ananda Irohiro Channel ya YouTube pastinya tiap hari Jumat. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Bye bye. Bye. Sayonara. Terima. See ya.